Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik. Nah, pada hari ini yaitu hari Senin 18 Januari 2021. Nah, Abang Kakak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran tematik kita. Seperti biasa, Miss Eka ingatkan untuk kamu tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar materi yang Miss Eka jelaskan kamu pahami, dan nantinya ketika mengerjakan latihan kamu bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Nah, hari ini kita sudah masuk ke subtema 3 ya, Abang Kakak. Miss Eka ingatkan untuk mempermudah proses pembelajaran kita, silahkan kamu buka buku paket tematik kamu, yaitu tema 6 subtema 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan berdiskusi tentang tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan kata kunci dan mempraktekkan isi teks dari kata kunci. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati reklame, siswa dapat menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame dengan tepat. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama yaitu pembelajaran PPKN. Nah, di sini kita akan membaca. Seperti biasa, saat Miss Eka membaca, silahkan kamu juga ikut membaca di dalam hati dan menyimak apa yang Miss Eka baca. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan agama yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni UUD 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi di dalam kelas. Nah, hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, di situ bisa kita lihat atau bisa kamu amati di mana ada siswa dan guru yang mereka sedang di dalam kelas. Nah, kalau kamu, kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik adalah kamu harus sekolah, yaitu menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.
pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan khidmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, panjang ya abang kakak teksnya. Nah, teks itu tadi kan menceritakan wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, Miseka juga sering menjelaskan bahwa ketika kita memiliki profesi yang berbeda, baik misalnya kamu sebagai murid, kemudian di mana kamu menjadi sebagai anak di rumah, maka tanggung jawab yang harus kamu lakukan itu pasti berbeda. Tapi kalau sebagai warga negara, itu tanggung jawabnya sama, yaitu harus mencintai negara kita salah satunya. Kemudian masih banyak lagi, contohnya membayar pajak, kemudian menaati peraturan, itu merupakan kewajiban kamu sebagai warga negara yang baik. Nah, dari teks yang kita baca, untuk materi bahasa Indonesia ini masih berhubungan dengan teks yang baru saja kita baca, yaitu wujud tanggung jawab. Teks di atas itu merupakan teks non-fiksi. Masih ingat kan apa itu teks non-fiksi? Iya benar, teks non-fiksi itu merupakan teks yang berdasarkan realita atau fakta. Jadi dia bukan karangan apalagi dongeng. Nah, teks di atas itu merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf itu memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama itu kan bisa terletak di awal, kemudian di akhir, atau bahkan ada yang di awal dan di akhir paragraf. Gagasan utama itu juga ada yang terletak di tengah paragraf. Nah, gagasan utama atau biasa kita katakan ide pokok ataupun pokok pikiran itu memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Nah, kalimat lainnya itu merupakan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kita akan berdiskusi menemukan gagasan utama dan letaknya di mana dari teks yang baru saja kita baca di materi PPKN. Nah, di sini ada paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk gagasan utama paragraf pertama yaitu pengertian tanggung jawab. Nah, di mana letaknya? Di awal paragraf. Sedangkan untuk paragraf kedua, gagasan utamanya yaitu kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Di mana letaknya? Yaitu di akhir paragraf. Sedangkan paragraf ketiga, gagasan utamanya yaitu tanggung jawab warga negara. Nah, letaknya itu sama seperti paragraf pertama, yaitu di awal paragraf. Nah, untuk paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional, berarti ini di kalangan dunia ya. Letaknya juga sama di awal paragraf. Kemudian paragraf kelima, gagasan utamanya yaitu wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya yaitu di awal paragraf juga. Dan yang terakhir di paragraf keenam, wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Nah, kali ini letaknya di akhir paragraf. Nah, kalau kamu perhatikan, Miss Eka juga sudah pernah menerangkan mengenai kata kunci. Nah, jadi biasanya kan kata kunci itu kita temukan di judul teks tersebut. Contohnya tadi, judul dari teks yang kita baca itu adalah wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, kalau kamu perhatikan, setiap gagasan utama yang ditemukan di masing-masing paragraf itu pasti berisi tentang tanggung jawab. Nah, kan sudah pernah dikatakan kalaulah kata kunci itu tanggung jawab, berarti nantinya gagasan utama atau ide pokok dalam masing-masing paragraf yang kita temukan itu berisi kata kunci tersebut. Nah, kemudian di antara keenam paragraf ini ada 4 paragraf yang letak gagasan utamanya itu di awal paragraf, sedangkan yang di akhir paragraf itu ada 2 ya, yaitu paragraf kedua dan paragraf keenam. Nah,
Miss Eka tidak meragukan lagi, kamu pasti sudah paham mengenai gagasan utama karena ini kan sudah pernah kamu pelajari dari mulai kamu kelas 4, kelas 5, bahkan ini kelas 6. Kita mengulang kembali materi yang sudah pernah kamu pelajari. Nah, jadi itulah hasil diskusi kita, yaitu menemukan gagasan utama beserta dengan letak di mana gagasan utama itu kita temukan di masing-masing paragraf. Nah, beralih dari materi bahasa Indonesia, kali ini materi terakhir yaitu SBDP. Nah, ayo membaca. Macam-macam reklame. Nah, sebelum kita baca, ini juga sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya, yaitu waktu di semester 1. Kamu pasti masih ingat ya, yaitu misalnya ada baliho, ada spanduk, kemudian ada iklan, brosur, kemudian banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kita akan membaca teks. Silakan kamu simak kembali. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame itu dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan ataupun membeli barang yang ditawarkan. Nah, ada bermacam-macam reklame, ditinjau dari tujuannya, yaitu terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, permintaan atau ajakan, penerangan. Dan kemudian jika ditinjau dari jenisnya atau medianya, yaitu ada audio, visual, kemudian ada juga reklame audio visual. Nah, reklame audio visual itu dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Sedangkan reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui oleh orang. Nah, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Sedangkan contoh reklame media visual yaitu ada baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, perhatikanlah gambar beberapa contoh reklame media visual berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada baliho. Kalau kamu perhatikan, nah baliho itu berisi bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, kalau kamu baca dan kamu amati, menurut kamu baliho tersebut mengajak kita untuk apa, Abang Kakak? Iya, untuk melakukan penghijauan terhadap bumi. Makanya di sini dikatakan bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, walaupun baliho ini hanya berisi satu kalimat seperti itu, tapi maknanya banyak ya. Contohnya misalnya mengajak kita untuk melakukan penghijauan, menanam pohon, kemudian merawat tanaman dan lingkungan sekitar, kemudian stop global warming, baik itu membuang sampah sembarangan, kemudian bisa juga stop efek dari rumah kaca. Nah, di sini ada billboard. Kalau billboard ini berisi membayar pajak dan restribusi daerah. Nah, kalau tadi baliho itu berisi tentang ajakan untuk melakukan penghijauan, kalau di billboard kali ini mengajak kita untuk taat dalam membayar pajak. Nah, jadi baliho dan billboard tersebut dibuat dengan tujuan yang berbeda. Kalau baliho tadi kan untuk menyelamatkan bumi, sedangkan kalau billboard tersebut dibuat dengan tujuan isinya yaitu mengajak kita untuk taat pada peraturan. Nah, tadi masih ingat kan, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah taat dalam membayar pajak. Nah, selanjutnya di sini ada spanduk. Nah, spanduk ini biasanya sering sekali ya kamu lihat, contohnya di sekolah kita, biasanya penerimaan siswa baru, kemudian kalau kita ada acara, Nurul Ilmi itu sering sekali membuat spanduk dan biasanya dipajang itu di luar pagar atau di dekat gerbang masuk sekolah kita. Nah, kalau spanduk ini berisi tentang loket pembayaran. Nah, di sini mengajak kita untuk tepat waktu dan taat dalam membayar listrik dan telepon. Nah, di sini juga menerapkan ya, memberitahu di mana kita harus bisa membayar listrik tersebut dan telepon tersebut. Jadi dari ketiga tersebut berbeda ya, baik itu dari baliho, kemudian billboard, kemudian spanduk juga berbeda. Nah, untuk poster, nah poster ini sama isinya, yaitu sama seperti yang ada di baliho tadi, yaitu mengajak kita untuk menghijaukan bumi. Kemudian brosur berisi seminar remaja. Nah, di sini mengajak kita untuk mengikuti seminar yang berisi arahan-arahan atau kemudian
ilmu mengenai para remaja yang mengalami masa-masa puber. Dan yang terakhir di sini ada katalog. Nah, biasanya katalog ini tidak asing untuk reklame, yaitu komersil, biasanya untuk jualan, kemudian mempromosikan barang. Nah, contohnya di sini katalog berisi tentang menjual alat tulis sekolah. Jadi dari keenam reklame yang ditampilkan, mereka itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Walaupun tadi di antara baliho dan poster memiliki tujuan yang sama ya, yaitu mengajak kita untuk menghijaukan kembali bumi kita. Nah, di sini ada latihan. Silahkan kamu ambil buku paket tematik kamu, tuliskan gagasan utama dari paragraf yang berjudul macam-macam reklame. Nah, tadi ada 3 paragraf. Silahkan kamu tuliskan gagasan utama di paragraf pertama, kemudian gagasan utama paragraf kedua, dan gagasan utama paragraf ketiga. Silahkan kamu kerjakan latihan ini dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Nah, jika sudah selesai, silahkan kamu kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam ya, abang kakak. Nah, latihan tersebut menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi pembelajaran kita hari ini berkah, ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Tetap juga jaga kebersihan ya, abang kakak. Nah, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.